Sejumlah protokol dikeluarkan pemerintah terkait penanganan wabah virus corona di Indonesia. Standar penanganan diperlukan agar tidak terjadi kerancuan dalam menangani virus yang merebak pertama kali di Wuhan, Tiongkok ini. Mengantisipasi semakin menyebarnya virus yang menyerang saluran pernapasan ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah protokol penanganan terhadap virus corona atau COVID-19. Pemerintah juga tengah membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 yang fungsinya adalah melacak setiap ada kasus COVID dan mengetahui mata rantai penyebaran virus. Satgas melibatkan petugas Kemenkes, personil khusus dari Polri, TNI, dan BIN. Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani menyebut protokol yang dikeluarkan pemerintah merupakan protokol yang mengikuti standar WHO. Bahwa kami sudah memiliki beberapa protokol untuk penanganan COVID-19 ini. Sebetulnya kita sendiri punya Impres nomor 4 itu yang bagaimana negara menghadapi wabah dan kejadian luar biasa. Dan yang saya maksud Januari itu adalah penyempurnaan dari yang ada. Karena kita tahu bahwa protokol WHO ini pun juga selalu diupdate untuk disesuaikan dengan kondisi kekinian itu. Yang pertama, jika Anda merasa tidak sehat, mengalami demam di atas 38 derajat Celcius, batuk dan pilek, maka diimbau untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Gunakan masker dan hindari menggunakan transportasi massal. Tenaga kesehatan akan melakukan screening suspek COVID-19. Jika Anda kriteria suspek, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan dan dibawa menggunakan ambulans. Di rumah sakit rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk dikirim ke Litbangkes. Jika hasilnya positif, maka baru dinyatakan penderita COVID-19. Pasien baru diperbolehkan pulang jika telah diisolasi dan hasil pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut dinyatakan negatif. Bagi Anda yang sehat tetapi ada riwayat perjalanan 14 hari lalu ke negara terjangkit COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, maka Anda bisa menghubungi hotline Center Corona di nomor 119 extension 9. Protokol komunikasi disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mengatur komunikasi antara pusat dan pemerintah daerah, termasuk meminta Pemda untuk jangan gunakan kata genting, krisis, dan sejenisnya, menjaga identitas dan lokasi tempat tinggal pasien. Pemda juga dilarang memberikan info berisi asumsi dan dugaan. Untuk protokol di perbatasan, mengingat ada 135 pintu masuk ke Indonesia, maka pemeriksaan wajib dilakukan terhadap seluruh WNI dan WNA yang baru tiba dari luar negeri. Bagi warga yang datang dari Tiongkok dan 4 negara epicentrum corona seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Italia, maka diperlukan sertifikat kesehatan. Protokol berikutnya juga mengatur mengenai penanganan di area institusi pendidikan, seperti sekolah dan kampus. Ada 16 poin yang diatur oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya. Institusi pendidikan harus menyiapkan sarana untuk cuci tangan di sekolah, seperti air, sabun, dan cairan pembersih lainnya. Pembersihan fasilitas belajar dengan disinfektan dilakukan secara berkala. Kemudian melakukan monitor warga sekolah yang sakit, terutama yang baru kembali dari negara dengan kasus positif corona. Institusi juga diminta mengimbau warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, cium tangan, dan sebagainya. Terakhir, kegiatan studi wisata atau kemah yang mengumpulkan banyak orang di luar ruangan harus ditunda. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah protokol dikeluarkan pemerintah terkait penanganan wabah virus corona di Indonesia. Standar penanganan diperlukan agar tidak terjadi kerancuan dalam menangani virus yang merebak pertama kali di Wuhan, Tiongkok ini. Mengantisipasi semakin menyebarnya virus yang menyerang saluran pernapasan ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah protokol penanganan terhadap virus corona atau COVID-19. Pemerintah juga tengah membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 yang fungsinya adalah melacak setiap ada kasus COVID dan mengetahui mata rantai penyebaran virus. Satgas melibatkan petugas Kemenkes, personil khusus dari Polri, TNI, dan BIN. Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani menyebut protokol yang dikeluarkan pemerintah merupakan protokol yang mengikuti standar WHO. Bahwa kami sudah memiliki beberapa protokol untuk penanganan COVID-19 ini. Sebetulnya kita sendiri punya Impres nomor 4 itu yang bagaimana negara menghadapi wabah dan kejadian luar biasa. Dan yang saya maksud Januari itu adalah penyempurnaan dari yang ada. Karena kita tahu bahwa protokol WHO ini pun juga selalu diupdate untuk disesuaikan dengan kondisi kekinian itu.
Yang pertama, jika Anda merasa tidak sehat, mengalami demam di atas 38 derajat Celcius, batuk dan pilek, maka diimbau untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Gunakan masker dan hindari menggunakan transportasi massal. Tenaga kesehatan akan melakukan screening suspek COVID-19. Jika Anda kriteria suspek, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan dan dibawa menggunakan ambulans. Di rumah sakit rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk dikirim ke Litbangkes. Jika hasilnya positif, maka baru dinyatakan penderita COVID-19. Pasien baru diperbolehkan pulang jika telah diisolasi dan hasil pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut dinyatakan negatif. Bagi Anda yang sehat tetapi ada riwayat perjalanan 14 hari lalu ke negara terjangkit COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, maka Anda bisa menghubungi hotline Center Corona di nomor 119 extension 9. Protokol komunikasi disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mengatur komunikasi antara pusat dan pemerintah daerah, termasuk meminta Pemda untuk jangan gunakan kata genting, krisis, dan sejenisnya, menjaga identitas dan lokasi tempat tinggal pasien. Pemda juga dilarang memberikan info berisi asumsi dan dugaan. Untuk protokol di perbatasan, mengingat ada 135 pintu masuk ke Indonesia, maka pemeriksaan wajib dilakukan terhadap seluruh WNI dan WNA yang baru tiba dari luar negeri. Bagi warga yang datang dari Tiongkok dan 4 negara epicentrum corona seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Italia, maka diperlukan sertifikat kesehatan. Protokol berikutnya juga mengatur mengenai penanganan di area institusi pendidikan, seperti sekolah dan kampus. Ada 16 poin yang diatur oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya. Institusi pendidikan harus menyiapkan sarana untuk cuci tangan di sekolah, seperti air, sabun, dan cairan pembersih lainnya. Pembersihan fasilitas belajar dengan disinfektan dilakukan secara berkala, kemudian melakukan monitor warga sekolah yang... Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, beriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum